Sebenarnya stand up comedy itu muncul dari kebosanan dalam mengadvokasi ya. Jadi Hmm. kamu tunanetra, ya mau ngambil kedokteran, apa namanya? Oh, Tapi no, tahu no, nggak no, no. caranya caranya bedain bakteri gitu kan? Nah kalau misalnya dia tahu caranya, ya udah itu akan diterima. Di satu sisi kerannya udah dibuka, artinya dari pemerintah udah ada perintah lah ya untuk sekolah itu harus inklusif dan lain sebagainya. Tapi di sisi lain, Mm-mm. pemerintah juga sepertinya masih kurang mempersiapkan sekolah untuk bisa menerima anak berkebutuhan khusus. Nah, Hmm. masalahnya Ah, penterjemahan konsep inklusinya juga orang masih bercabang-cabang juga sih. nah, ya, 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 ya. Inklusif, edukatif, progresif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Smart Teacher dimanapun berada. Alhamdulillah hari ini kita jumpa lagi di channel Ikatan Guru Tunanetra Inklusif. Channel yang selalu berbagi cerita inspirasi, berbagi hal-hal yang memotivasi agar kita semua selalu terus bersemangat mengukir prestasi dimanapun kita berada. Hari ini masih di bulan Desember, dan di bulan Desember ini sangat erat kaitannya dengan peringatan Hari Disabilitas Internasional, yang mana IGTI sebagai organisasi profesi yang mewadahi para guru dengan hambatan penglihatan yang bertugas di sekolah umum ataupun di sekolah inklusif, sangat erat dengan dunia disabilitas. Dan pada hari ini kita akan ngobrol langsung dengan salah seorang aktivis disabilitas juga dari kalangan disabilitas netra. Beliau juga sudah banyak berperan aktif dalam berbagai kegiatan yang erat kaitannya dengan dunia disabilitas. Siapakah dia? Saya saat ini ditemani oleh seorang kawan lama sebetulnya, termasuk senior saya juga di kancah ketunanetraan gitu ya. Biasanya saya panggil Bang Jaka nih atau Bang Jack ya. Kita sapa dulu tuh smart teacher semuanya. Assalamualaikum Bang Jaka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Rafiq? Alhamdulillah baik Bang Jaka. Gimana kabarnya Bang Jaka, sehat? Alhamdulillah sehat juga. Kapan nih Aduh, ngeluarin album yang baru? aduh, mohon maaf Pak, saya bukan Arafik Pak. Oh, maaf saya salah. Di undangan soalnya tulisannya sama. Iya Pak, aduh, apa suka gitu ya. Baru ya. Sekarang posisi lagi di mana Bang Jaka nih? Saya lagi di Jakarta. Lagi di Jakarta. Aslinya domisili di? Aslinya domisili sebenarnya di NTB, tapi Hmm. sudah 3 tahun terakhir ini bolak-balik Jakarta terus karena Hmm. ada pekerjaan di Jakarta. Jadi keluarga Oke. ditinggalin dulu di NTB. Oke, Jadi oke, kita oke. pulang pergi. Mantap. Selamat datang nih Bang Jaka di channel Ikatan Guru Tentara Inklusif ya, Bang Jaka ya. Ya, makasih juga udah diundang ke sini. Senang Ya, banget. kita udah berapa kali dipengen undang Bang Jaka, cuma karena Bang Jakanya terbang-terbangan terus nih. Iya, terakhir terakhir saya waktu itu on the way ke airport, jadwalnya pas Iya, banget. betul betul. Jadi udah belum pas waktunya, ya udah. Kita cari waktu lagi. Alhamdulillah nih di momen HDI bisa ngobrol sama Bang Jaka, dan eh, mudah-mudahan obrolan kita seru nih. Oke, Bang Amin. Jaka, mungkin banyak smart teacher yang ingin kenal Bang Jaka lebih jauh. Mungkin Bang Jaka bisa mencoba cerita dulu siapa sih seorang Jaka ini, ya kan? Apakah masih jejaka atau sudah tidak jejaka? Nah, itu masalahnya. Saya juga nggak kenal nih seorang Jaka nih, siapa sih Jaka ini.
Ya, nama saya Jaka Ahmad, tapi saya lebih sering dipanggil Jack. Saya Oke. tunanetra karena retinitis pigmentosis, berawal dari rabun, lalu kehilangan penglihatan seluruhnya itu sekitar umur berapa ya, 25, 27 tahun gitulah. Udah dewasa ya. Ya, terus dari tahun 2000 udah mulai jadi anggota organisasi disabilitas. Mm-mm. Nah, terus ya banyak ikut kegiatan advokasi seputar seputar dunia disabilitas, baik itu tunanetra maupun untuk disabilitas yang lain. Terus mulai 2006 itu saya mulai kerja di International INGO, 2006 dulu di Aceh, terus 2009 di Solo, terus 2011 itu di Jakarta di Puska Pusat Kajian Disabilitas Universitas Indonesia. Oke, Uh, mantap. Terus sekarang saya bekerja di satu internasional NGO, salah Hmm. satu internasional NGO di Jakarta. Oke, gitu ya. Dan Jadi, saya juga hmm? seorang stand up comedian, penting banget. Wis, Nah, komikan ya sekarang ya. saya komika dan saya harus menyampaikan ini supaya saya dapat job lebih banyak lagi. Iya, iya. Jadi udah berapa banyak ya? Kayaknya masih sedikit ya komika-komika dari kalangan tunanetra ya Bang Jaka ya. Kalau sebenarnya udah mulai banyak ya, tapi Udah mulai banyak ya. kalau yang muncul di media itu ini saya nggak mau ngeklaim ya, saya nggak mau ngeklaim, tapi sepertinya baru dua. Jadi ada Oh, saya, eh, kalau saya nama panggungnya itu Blind Man Jack, lalu mm. satu lagi itu ada namanya Budi. Nah, Oh, Budi yang di ini Suci dia X kemarin ya. betul dia kemarin udah Oh, di Suci X gitu. Nah, tapi kalau di level open mic itu kan kayak latihan ya. iya. So, saya beberapa kali udah ketemu sama teman-teman tunanetra yang live Oh, di Tangsel ada satu orang, oh gitu. terus di Kupang juga ada satu orang gitu. Iya, 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 iya. Itu sebutan Blind Man Jack tuh siapa sebenarnya awal mula yang atau Bang Jack sendiri yang mempopulerkan itu? Nah, dulu dulu tuh saya punya bos, punya Ah, atasan. Saya kerja di INGO yang pertama itu. mm-mm. Nah, dia tuh kalau kalau nyapa saya gitu itu justru kadang apa kalau nyapa bercanda gitu ya. Itu dia jarang pakai nama gitu. Jadi kayak misalnya Oh, misalnya ini kalau bahasa Indonesia gitu Jaka Jaka sini deh sini sini gitu kan kita kan suka gitu kan. Nah kalau versinya dia hey blind man come here dia gitu oke. blind man gitu dia suka Oh gitu atau kan gitu. suka you're weird blind man gitu dia suka nyapa gue apa suka nyapa saya tuh blind Iya, man gitu iya, kan terus iya, aku iya, pikir iya. kayaknya ditambahin blind man Jack ini Keren juga nih juga. lucu juga gitu kan keren juga terus ya udah sejak itu pakai nama Blind Man Jack tapi waktu itu belum belum manggung gitu jadi cuman Hmm. cuman nickname aja gitu terus ketika Ah, stand up komedi muncul terus saya teringat dengan nama itu saya pikir pakai nama itu aja deh wis, gitu. mantap ya. Jadi dari situ tuh mulanya Blind Man Jack itu dipakai kemana-mana ya. Iya betul betul Oke, oke, dan oke. sekarang juga artinya Mm-mm. kalau kalau manggung dimanapun nama yang keluar memang Blind Man Jack jadi orang juga udah tahu bahwa nggak pernah lagi kalau kalau waktu awal-awal kadang-kadang masih suka pas muncul ditulisnya masih Jaka gitu kan Heeh. kalau sekarang udah Blind Man Jack semua Oh, jadi nama panggung ya sekarang ya. jadi nama panggung. Mantap. Iya, iya, iya. Nah, Bang Jaka dari cerita singkat tadi Bang Jaka kan tergambar banyak tentang aktivitas Bang Jaka di dunia disabilitas nih, baik itu di NGO-nya, kemudian di beberapa ke program apa proyek-proyek disabilitas gitu. Eh, istilahnya dari yang seakan-akan memang Bang Jaka peduli banget sama dunia disabilitas, ya pasti karena memang satu Bang Jaka juga bagian dari disabilitas, tetapi di sisi lain Bang Jaka juga memilih stand up comedy itu juga menjadi
saat ini menjadi salah satu pilihannya Bang Jaka. Ada nggak kaitan antara keduanya tuh Bang Jaka? Sebenarnya ada misi apa sih sebenarnya Bang Jaka dengan kegiatan-kegiatan itu Bang Jaka? Ya, sebenarnya stand up comedy itu muncul dari kebosanan dalam mengadvokasi ya. Jadi selama ini kan kalau saya melakukan advokasi itu kok kayaknya serius banget gitu kan. Ngomongin Terlibat di undang-undang gitu ya. ya bikin undang-undang, sosialisasi, apalah segala macam. Sementara saya jujur aja dari kecil itu saya udah jadi udah banci tampil gitu loh. Jadi nggak boleh Oh, aku nggak boleh ngeliat mikrofon. Dulu ayah saya bakar sampah aja saya joget di sebelah agak. asapnya itu biar Iya kayak iya iya. biar kayak penyanyi TVRI gitu kan. Itu Oke. separah itu gitu loh. Nah, jadi ketika advokasi ini mulai membosankan, uh, cuman jangan salah arti juga ya. Artinya gini, advokasi yang serius itu memang perlu gitu ya. Jadi ketika kita ketemu dengan pejabat, dengan wakil rakyat, dengan apa namanya pemangku pemerintahan, ya itu memang mungkin diperlukan keseriusan, diperlukan ketelitian dan lain sebagainya gitu. Nah, saya pribadi udah mulai ngerasa jenuh karena waktu itu udah dari tahun 2000 kan, dari tahun 2000 udah mulai itu, terus sampai 2010 udah ngerasa kok gini-gini aja ya gitu. Nah, terus ketika muncul stand up comedy sekitar 2011, saya melihatnya wah ini kayaknya seru nih buat jadi media promosi yang baru gitu kan. Oke. Akhirnya saya coba 2011 waktu itu, saya coba-coba oke juga nih ternyata bisa gitu ya, saya menceritakan tentang disabilitas saya gitu. Nah tapi waktu itu belum belum serius karena waktu itu juga mau persiapan kuliah juga kan. Akhirnya saya baru mulai seriusnya itu 2014. Oh, baru mulai. 2014 saya mulai mulai rutin open mic, saya mulai rutin latihan nulis dan lain sebagainya, dan di situ saya selalu ngomongin tentang disability. Dan Dan nggak cuma tunanetra doang ya, artinya disabilitas keseluruhan juga gitu. udah banyak juga yang masuk ke sana juga ya sebetulnya. Ya. Mm-mm. Oke oke oke. Bang Jaka, berarti umur tadi untuk nanya usia-usia 25, 26 sudah selesai S1 atau masih dalam proses ini? Sebenarnya waktu S1 itu juga udah rabun parah ya, jadi penglihatannya udah Oh, nggak bisa diandelin, tapi masih gitu. bisa ngelihat muka orang jarak 1 meter, 1,5 meter masih bisa. Tapi baca baca textbook tuh udah nggak bisa, nulis nulis sudah susah. Bahkan dulu waktu apa namanya nulis skripsi, ngetik Hmm? skripsi, Hmm? waktu itu kan saya belum belum kenal dengan komputer bicara ya. Hmm. Eh, Meskipun waktu itu udah ada, tapi belum tahu kalau kalau ternyata di dunia ini komputer bisa bicara. Jadi yang Iya. saya lakukan itu saya cuma ngetik doang, terus temen Hah? yang edit Hmm. gitu. Jadi saya ngetik aja, ngetik panjang gitu kan, terus nanti udah selesai baru temen yang edit, ini paragraf baru bukan, ini bukan, ini jadi dipakai enggak gitu. Oh, sampai 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 seperti itu ya. Mm-mm. Yang keren sih temennya sih kayaknya yang keren mah. Sabar banget Ya, tapi gitu. ya waktu itu emang emang apa namanya punya sahabat-sahabat yang kebetulan akhirnya mereka ngerti gitu ya, wah nih si Jaka mesti dibantu nih kalau enggak apa Nggak namanya dia nggak beres-beres dapat. ya. Nah, akhirnya itu dibantuin lah sama mereka jadi editor. Oh, oke. Akhirnya sorry. Akhirnya S1 selesai di tahun berapa Bang Jaka? Kenapa? S1 selesai tahun berapa akhirnya? Tahun 99. 99 dan itu sudah kondisi sudah sebenarnya sudah rabun ya. Ya, ya sudah parah lah rabunnya itu. Tapi ada perlakuan berbeda nggak di kampus dengan terhadap Bang Jaka atau Waktu karena itu sih nggak ada ya, waktu itu nggak ada dan cenderung apa ya? normal-normal aja? Iya, artinya saya yang harus lebih kuat gitu untuk Oh, ngejelasin ke dosen, ngejelasin ke teman-teman semuanya gitu ya. Bahkan ada waktu itu juga ada sih 1 2 dosen yang bilang nih kayaknya kamu nggak bisa kalau kalau kuliah di sini gitu, harus cari apa? Waktu itu disuruh pindah
kemana ya, saya lupa tuh. Pokoknya dia nyebutin deh waktu itu di mana tuh ambil jurusan apa gitu, dia bilang itu banyak tuh tunanetra gitu, karena teman-teman saya juga banyak yang masuk ke sana, dia bilang gitu. Oh gitu. Gitu. Tapi saya bilang ya kan saya mau jadi PR gitu, saya mau jadi public relation, maunya Iya di iya. akhirnya yang ngotot-ngototan gitu, harus Oh. pasti harus ngotot-ngototan. Jadi nggak ada perlakuan khusus juga dari dosen, dari ini, dari pihak kampus. Berarti ya mendapatkan merasakan dapat underestimate dari orang udah mulai terasa tuh ya sejak itu ya. Iya, udah mulai ngerasa. Dan waktu kuliah kan belum belum gabung di organisasi ya, jadi Hmm. mentalnya belum kuat-kuat amat, jadi kadang-kadang ditabok jatuh juga. Iya 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 iya. Mm-mm. Tapi keren lah sampai akhirnya tetap selesai kan gitu kan. Ya alhamdulillah selesai. Nah, tapi luar biasanya S2 malah nyampe ke Australia nih kayak Bang Jaka ya. Di Ya itu gimana alhamdulillah. tuh Bang Jaka? Bisa ceritain nggak? Nah, setelah S1 selesai, Hmm. eh kayak kayak pengen bayar hutang gitu ya, karena waktu S1 itu IPK-nya nggak terlalu bagus, terus Hmm. kuliahnya juga nggak terlalu, karena waktu itu kan masih banyak kesulitan ya. Terus saya Hmm. mikir, saya pengen pengen S2 deh, ngejar ngejar S2, ngejar beasiswa gitu kan. Hmm. Nah, terus ya mulailah waktu itu ngedaftar-daftar beasiswa, Chevening, Fulbright, Ford, tapi nggak ada yang lolos gitu. Nah, Hmm. akhirnya tahun 2011 itu baru lolos dapet ADS. Jadi jaraknya hampir 12 tahun ya, apa Oh, namanya, dari 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 S1 S1-nya. ke S2-nya gitu. Yang mana waktu itu sebenarnya udah putus asa juga sih, kalau misalnya 2011 itu nggak dapet Hmm. beasiswa, saya udah mikir udah deh, kalau misalnya memang nggak dapet, saya fokus kerja aja gitu, nggak usah ngejar beasiswa lagi gitu. Oh, terus studinya apa yang nerusin studi prodi waktu di S1 atau beda prodi? Enggak, aku ngambil social work. Social work. Social work itu Hmm. kalau di sini peksos ya, pekerja sosial ya. Nah, kenapa tuh? Jadi kok tiba-tiba ke situ larinya? Nggak nerusin Nah, ini keilmuan awalnya? sebenarnya masih linear sama komunikasi, karena apa namanya, Oh, satunya kan komunikasi, tapi ah, jurusannya ke public relation. Public relation ah, itu kan profit banget ya, profit dan pencitraan perusahaan ininya, ah. apa kategorinya lah gitu kan, dia Iya, iya. dia dia pencitraan pencitraan perusahaan gitu. Nah, sedangkan social work itu eh, pembentukan komunitas. Nah, dalam pembentukan pengembangan komunitas gitu ya, Hmm. dan juga bekerja dengan komunitas. Nah, dalam bekerja dengan komunitas, ilmu komunikasinya kan kepake banget tuh. Oh, iya, iya, iya. Sementara juga dari sisi pekerjaan saya itu memang sudah di social development gitu. Oke. Karena apa namanya, karena kerjanya di NGO terus kan, di LSM terus. Ah, Jadi social development digabungkan dengan ilmu komunikasinya, akhirnya yaitu dapat apa namanya, mencoba di social work, karena social work ilmunya cukup luas. jadi itu yang menjadi Pakai juga. alasan. Mm-mm. Tapi waktu mau mengambil eh, S2 di Australia, tidak ada batasan untuk memilih prodi kan atau memang ada kriteria-kriteria yang yang dapat beasiswa hanya prodi tertentu aja gitu enggak? Ada. Oh, ada. Tapi jadi intinya kalau Oh. dia di area social development, Hmm. atau kalaupun dia di ilmu eksak tapi yang bisa diterapkan dalam dalam pembangunan sosial, itu bisa diambil. Jadi kayak Oh. misalnya kedokteran gitu ya, kedokteran itu bisa Heeh. bisa diambil gitu, kedokterannya, tapi nanti penelitiannya misalnya tentang apa ya, pengendalian populasi gitu, misalnya kayak gitu, misalnya ya gitu. Hmm. Itu masih bisa gitu. Teknik sipil misalnya, terus bikin jembatan di rural area gitu ya, di daerah-daerah terpencil, nah itu bisa gitu. Jadi masih kaitannya dengan apa sosial ya, masih dengan Ya dunia betul sosial juga tetap kayak betul. gitu ya. Cuman sebagai tunanetra nggak dibatasin ya ininya ya, apa Ah, namanya, jurusannya, selama
kita mau ngambil kita tahu gimana cara menghandle pekerjaannya, ya udah silakan aja gitu. Jadi kalau misalnya kita mau, kamu tunanetra ya mau ngambil kedokteran Oh, tapi no, tahu no, nggak no, no. caranya caranya bedain bakteri gitu kan. Nah kalau misalnya dia tahu caranya, ya udah itu akan diterima. Cuman kan tidak mungkin. Iya, iya, iya. Tapi ada nggak Gitu. perbedaan mekanisme yang Bang Jack temui ketika mengajukan untuk memilih prodi tertentu di luar negeri dengan di dalam negeri, Bang Jack? Ya, tadilah Nah, tadi. sebenarnya agak kurang adil ya kalau ngebandingin S1 saya dengan S2 saya, karena kan tadi saya bilang kan ininya kan Ah, 12 tahun ya, bedanya ya 12 jauh tahun. ya. Nah, saat saya waktu itu, jadi kembali ke tahun 90-an, itu kan memang teman-teman memang lagi susah-susahnya untuk penetrasi ke universitas, Ya, ya, ya ya, kan? betul. Jadi kan memang memang saat itu memang memang sulit. Kita mau ngambil jurusan yang hafalan pun itu akan susah. Taruhlah kita mau masuk sastra Inggris gitu ya, atau Hmm. kita mau masuk apalagi yang yang eh, yang mudah gitu untuk ini ya, kayak kayak komunikasi komunikasi kan sebenarnya kan hafalan ya gitu ya. Banyak hafalan. Banyak hafalan. Artinya seharusnya tunanetra tidak tidak masalah untuk kuliah di situ gitu kan. Itu pun waktu itu struggle gitu loh. Iya. Saya ingat tahun 90-an itu yang paling populer adalah PLB. Hmm. Kalau ininya ke PLB atau ke tarbiyah. Keguruan juga ujung-ujungnya. Kalau tarbiyah itu lebih ke dakwah ya ininya ya, ke apa? Kalau Ke, tarbiyah itu cenderung lebih ke ilmu pendidikan, ke mengajar gitu, keguruan. Mengajar ya. Nah, iya. Ah, Nah, karena dulu mungkin dari 10 tunanetra yang saya kenal, ah. ya itu 8 tuh bisa ke Pilihannya tarbiyah antara atau dua ke itu ya. PLB Oh, gitu. oke. Bahkan mungkin dari 30 tunanetra yang saya kenal, mungkin hanya 2 yang nyeleneh gitu ininya keluar gitu. Kalau sekarang kan udah bebas ya teman-teman. Udah Apa ini banget. kalau angkatan sekarang udah ada yang di sastra, ada yang di psikologi, ada yang di mana, ada yang di mana gitu kan, Udah macem-macem lah ya. dan universitasnya juga udah nyebar gitu kan. Iya, iya, betul, betul, betul. Nah, Kalau dulu mungkin kita hanya tahu ah, teman-teman kalau nggak masuk di UNJ ya kan, ah, UIN ya kan, bisa dipetakan lah bisa kampus-kampus dipetakan targetnya dulu. apa aja gitu. Mm, mm, mm. Sekarang bahkan ya kampus-kampus yang tidak terlalu terekspos pun ada aja gitu kan sekarang. Mm, Nah kan ini Bang Jack, kembali ke masalah, bukan masalah sih, kembali ke HDI ini Bang Jack. mm, mm. Tahun ini kan tema HDI internasional itu kan peran inovasi, solusi transformatif, pembangunan inklusif, inovasi mendorong dunia untuk bisa diakses dan berkeadilan gitu. Ya, Nah ini eh, dengan tema umum seperti ini, Bang Jack gimana melihat kondisi disabilitas atau perkembangan kemajuan disabilitas di Indonesia dari yang saat ini, yang Bang Jack rasakan saat ini, yang Bang Jack lihat saat ini, dibandingkan dengan di 5 sampai 10 tahun yang lalu Bang Jack. Ada nggak perubahan yang pesat gitu Bang Jack? ya, aku sih ngerasa banget ya ketika era internet ini sudah mulai stabil, Mm-hmm. itu pergerakan pun jadi luar biasa, tidak terbatas ya. Mm-hmm. Dulu kita di pergerakan disabilitas, teman-teman organisasi gitu ya, kayak misalnya Pertuni, Gerkatin, PPD dan lain sebagainya, itu kan mau ketemu aja susah banget gitu kan. Kita Iya. mikirin ongkos, kita mikirin tempat, Uh, apa segala macam. Sekarang buka laptop, buka handphone, connect ke Zoom, udah kita bisa bisa meeting organisasi gitu di situ, seperti kita bertemu gitu kan. iya. Eh, dan sekarang juga di kota-kota besar aksesibilitas juga sudah makin baik gitu ya. Namun ya itu sayangnya masih di kota-kota besar aja kayak Jakarta, Surabaya, Medan. Aksesibilitasnya juga mulai membaik sehingga untuk teman-teman bisa mendapatkan pekerjaan, sekolah dan lain sebagainya
itu kesempatannya lebih besar dari sebelumnya. Dulu mungkin banyak teman-teman yang dapat tawaran gitu kan, udah kamu sekolah di sini aja, saya gratisin sekolahnya gitu. Tapi Ah, mereka nggak bisa ke sana karena transportasinya tidak aksesibel gitu kan. iya, Akhirnya mati di transportasinya. Mungkin teman-teman yang pakai kursi roda ya mau nggak mau kan, kalau mereka kan harus naik taksi gitu kan, iya. atau mereka nabung pakai motor roda 3 which cost quite much gitu juga Ah, gitu ah, kan ah. gitu. Tapi sekarang dengan adanya, kalau di Jakarta ada Transjakarta, terus di Surabaya juga udah ada apa kendaraan apa bis yang aksesibel juga, itu memperbesar kemungkinan teman-teman untuk bisa jadi bagian dari masyarakat lagi. Jadi memang sih kalau dilihat dari mungkin mulai tahun 2010 ya, tahun Hmm, 2010 kemarin sampai ke sini ada kemajuan yang cukup pesat, terutama ketika kita udah punya undang-undang juga nomor 8 itu, dan hmm. pergerakan disabilitas juga makin makin menekan ke pemerintah. Udah banyak sih hasil yang bisa kita rasain gitu. Dan itu Oke. tadi kalau dibandingin misalnya tahun 90-an, pergerakan dari tahun 60 ke tahun 90 kayaknya belum kerasa apa-apa gitu kan. Hmm, Tahun hmm. 2000 ke 2010 udah mulai ini ada kerasa, tapi dari 2011 ke 2022 itu kayaknya banyak banget gitu loh. Tiap tahun tuh ada aja kemajuannya gitu ya, sesuatu yang berubah lah apalah dan lain sebagainya gitu. Iya, iya. Nah, tadi kan secara eh, aksesibilitas pelayanan publik, transportasi dan semuanya itu kan yang Bang Jack sampaikan tadi memang sangat terasa banyak eh, perubahan-perubahan yang semakin ke arah positif ya Bang Jack ya, dan berdampak secara langsung lah ke teman-teman tunanetra atau disabilitas untuk kembali ke masyarakat gitu ya. Hmm. Nah, secara spesifik Bang Jack, untuk di dunia pendidikan, menurut Bang Jack gimana perkembangan dunia pendidikan yang sangat bersentuhan langsung dengan teman-teman tunanetra gitu, yang dulu kayaknya banyak banget teman-teman tunanetra masih ditolak sana sini mau sekolah di Ya, umum ya. dan lain Hmm. sebagainya, dan kondisi saat itu seperti apa Bang Jack yang Bang Jack amati sekarang? Kalau kalau sekarang ya, Hmm. kalau sekarang sebenarnya gini, di satu sisi kerannya udah dibuka, artinya dari pemerintah udah ada perintah lah ya untuk sekolah itu harus inklusif dan lain sebagainya. Tapi di sisi lain, Hmm. pemerintah juga sepertinya masih kurang mempersiapkan sekolah untuk bisa menerima anak berkebutuhan khusus. Hmm. Eh, Contoh yang paling konkret aja, Ya. misalnya kerjasama antara SLB dengan dengan sekolah umum terdekat gitu ya. Ah. Misalnya misalnya di Kabupaten misalnya kita ngomongin Jakarta Selatan deh, misalnya gitu ya. Ya, ya. Jakarta Selatan, let's say uh, ada 2 atau 3 SLB di Jakarta Selatan gitu. Nah, masing-masing SLB ini kan harusnya mensupport sekolah yang ada di sekitarnya gitu kan. Ya. Nah, tapi sepertinya ini juga perlu dikonfirmasi lagi karena saya juga belum terlalu ngikutin juga. Sepertinya kerjasama antara SLB dengan sekolah umum belum terjalin dengan baik, sehingga guru-guru SLB yang berkunjung ke sekolah umum untuk mensupport anak-anak berkebutuhan khusus itu Hmm. kreditnya belum jelas mau dihitung bagaimana. Hmm. Jangan-jangan nanti dia sibuk ngunjungin sekolah-sekolah umum, tapi dia dianggap apa di sekolahnya gitu kan, karena ternyata dia ninggalin siswa-siswa di sekolahnya gitu. Nah, itu kan kompensasinya belum jelas tuh dari segi kredit, dari segi insentif, dari segi manapun gitu ya. Itu yang pertama. Nah, terus kerjasama antara SLB dengan sekolah umum pun ini juga berkaitan dengan alat bantu yang harusnya disupport. Nah, itu juga pemerintah mau gimana nih, belum belum jelas kan apa namanya konsepnya, bagaimana bagaimana Ya. dia apa namanya bagaimana SLB bisa bisa mensupport sekolah umum gitu. Ya, ada sinkronisasi yang jelas lah ya dengan sekolah-sekolah sekitarnya ya. Ya, harusnya seperti itu. Nah, terus eh, dari sekolahnya sendiri, sekolah umum yang ketempatan ini juga karena akhirnya mereka belum disupport dengan Hmm. baik oleh pemerintah, pengetahuan mereka juga minim. Akhirnya mereka juga reluctant sama sama siswa Iya. berkebutuhan khusus gitu.
Di satu sisi mereka nggak boleh nolak, tapi di sisi lain kalau nerima mereka juga bingung nih gimana cara cara menghandlenya. Akhirnya yang Iya. terjadi adalah biasanya guru dan kepala sekolah itu nakut-nakutin orang tua murid yang bawa anak berkebutuhan khusus. Jadi Iya. di datang, oh ya kami bisa terima di sini, tapi nanti upaya sendiri ya karena kita apa namanya nanti guru Nggak ada pembimbing khususnya harus fasilitasnya gitu. ini harus ini. Kan akhirnya jadi takut orang tua gitu kan. Heeh. Akhirnya mereka yang mundur gitu. Nah, Iya, itu iya, yang iya. sebenarnya harus diberesin sih kalau menurut saya ya, sama sama pemerintah ini mau gimana nih. Artinya masih masih ada yang crash ya antara kebijakan dari pemerintah dengan implementasi dari kebijakan di lapangan ya, Bang. Iya, betul. Betul. Eh, dan bagaimana dengan teman-teman LSM atau NGO di sekitar di dalam masyarakat untuk bisa memberikan advokasi ini, Bang Jack? Ya, sebenarnya udah banyak juga sih program-program yang memberikan pendidikan ya apa atau pelatihan untuk para guru Hmm, bagaimana membuat manajemen kelas yang baik, manajemen hmm, kelas yang inklusif. Nah, mungkin apa namanya teman-teman IGTI lebih lebih ini nih, lebih lebih ngerti ya dengan manajemen kelas ini gitu. Nah, tapi itu kan sesuatu yang udah dimulai di apa namanya disosialisasikan juga di sekolah-sekolah gitu. Tapi balik hmm, lagi ketika support pemerintahnya belum terlalu kelihatan dan belum terlalu terasa, akhirnya guru-gurunya juga reluctant jadinya. Padahal mereka sudah dibekali juga oleh oleh teman-teman NGO ya dari LSM dan LSM udah banyak juga gitu yang memberikan support untuk sekolah yang lebih inklusif gitu. Nah, hmm. masalahnya Ah, penterjemahan konsep inklusinya juga orang masih bercabang-cabang juga sih. nah, ya, 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 ya. Apa yang pernah Bang Jack temui persepsi-persepsi masyarakat tentang istilah inklusi itu, Bang Jack? Ya akhirnya jadi balik lagi ke terpadu ya, terpadu dalam artian ya kalau misalnya Integrasi dia gitu ya, Bang Jack ya? hanya sekedar integrasi aja nggak ada adaptasinya. Kalau Hmm. integrasi kan ya udah kalau anaknya kuat ya dia survive gitu, Silakan aja gitu. dia akan selamat gitu. Tapi kalau misalnya dia nggak kuat ya udah gitu. Ah, ah, ah. Jadi kayak seleksi alam jatuhnya ya. Jadi kita seleksi alam. Padahal inklusif adanya inklusif itu sebetulnya bukan untuk membiarkan anak mengikuti apa yang ada di sekolah ya. Hmm, betul. Ya, artinya kan fenomena semacam ini kan istilahnya ada miskomunikasi, kemudian beda persepsi antara masyarakat satu dengan yang lainnya, yang mana memang ya tidak bisa dihindari dan entah sampai kapan gitu ini akan terjadi gitu Kak. Mhm. Kira-kira hmm, menurut menurut Bang Jack apa yang bisa kita lakukan untuk ya bisa satu meluruskan persepsi tentang inklusif itu sendiri, kemudian juga bagaimana ya kita bisa apa sih strategi yang efektif untuk bisa membuat masyarakat itu bisa lebih baik lagi memahami inklusif seperti apa gitu Bang Jack. Ya, harus top from bottom ya. Artinya Hmm. dari Menteri Pendidikannya harus ngerti konsep pendidikan inklusi itu seperti apa, terus dilanjutkan dengan staf-staf yang ada di bawahnya sampai ke tingkat guru gitu. Karena Hmm. kalau menterinya nggak ngerti, terus apa namanya dirjen-dirjennya juga nggak ngerti, direktur-direkturnya juga nggak ngerti, nanti ke Hmm. bawahnya kebijakannya pun tidak akan kondusif terhadap pendidikan inklusif gitu. Jadi Ya, ya. harus koreksinya harus dari awal bahwa ini bukan pendidikan terpadu, ini bukan sekedar integrasi, ini adalah inklusi yang menghargai keberagaman, yang membutuhkan adaptasi dari keunikan setiap anak-anak yang belajar. Jadi kebijakannya pun harus sportif, harus bisa mendukung keberagaman dari anak-anak yang belajar gitu, yang ada di Hmm. sekolahan gitu. Nah, dari kebijakan itu mungkin nanti bisa dimunculkan support system seperti apa yang bisa dibangun untuk setiap sekolahan. Itu kalau kalau itu sudah terbentuk, nah baru sekolah inklusif itu bisa jalan karena
Nggak mungkin juga sekolah inklusi itu berjalan tanpa support system yang baik. Mau Iya, gimana pun tetap dibutuhkan support system yang memadai gitu, karena inklusi itu kan nggak cuman masalah belajar mengajar doang gitu kan, betul. reportingnya ya, pelaporannya kan, raportnya mau mau bentuknya seperti apa itu juga kan bagian dari inklusi juga. eh, Melihat kemampuan anak bukan hanya dari segi akademis saja, itu kan juga bagian dari inklusi gitu, karena kan kalau sekarang kan sekolah-sekolah sekarang masih berpikirnya masih seperti itu, wah nilai matematika harus bagus gitu kan, nilai Iya, fisika harus bagus gitu. masih sangat ini ya, sangat apa namanya, numeristik sekali gitu, masih Betul. uh, Sementara sisi emosinya, sisi sisi sosialnya itu tidak pernah diperhatikan dari anak tersebut gitu. Oke, Bang Jack. Eh, ada rencana ke depan, Bang Jack lagi ada sibuk dengan ini, dengan Ya, proyek tertentu gitu. rencananya ini lagi ada beberapa kegiatan sama yayasan. Kita mau bikin beberapa kegiatan yang sifatnya relawan gitu ya. Tapi basisnya adalah kita menjembatani antara lulusan disabilitas dengan dunia pekerjaan. Nah, Oke, aku belum berani ngomong banyak sih karena ini siap masih siap. dalam Masih dalam di, perencanaan. Mudah-mudahan berhasil. Paling enggak kita bisa mengetuk amin amin. satu dua pintu perusahaan untuk membuka perekrutan untuk teman-teman disabilitas ya. Itu terus kalau dari stand up, insya Allah tahun depan mau bikin show yang kedua, Wih, mantap. spesial spesial stand up yang kedua. Sendirian atau kayak kemarin tuh sama teman-teman disabilitas yang lain Sendirian. juga? Oh, ini sendirian. Sama disabilitas juga ada, apa namanya, kita Heeh. mau tur juga gitu, tapi kayaknya cuma sampai awal tahun depan, pertengahan tahun depan sendiri. Wih, mantap. Mudah-mudahan lancar semua Amin. rencana-rencananya, dan mudah-mudahan tetap bisa bermanfaat untuk teman-teman disabilitas terutama, dan bisa berjuang sama-sama dengan disabilitas untuk Amin. merubah paradigma di masyarakat ya, Ya. dan bisa membuka seluas-luasnya apa yang kita harapkan selama ini ya. Ya kalau tadi aksesibilitas di jalanan umum atau di jalanan akses jalan umum sudah mulai sangat baik, semakin baik ya, mudah-mudahan di lini-lini yang lain juga seperti itu ya Bang Jack ya harapannya. Amin. 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 Itu. Hmm. Oke, mungkin terakhir ada yang mau disampaikan Bang Jack untuk closing statementnya. Ya, aku pikir untuk teman-teman guru eh, guru tunanetra yang inklusif ya, jangan ini aja, jangan bosen-bosen untuk menggembar-gemborkan apa itu inklusi. Racun inklusinya disuntik ke teman-teman guru yang lain. Aku tahu itu bukan pekerjaan yang mudah, teman-teman Betul, harus betul. harus banyak bersabar, harus apa, one step at a time, one person at a time, mungkin yang harus di ini ya, yang harus Nah, dipengaruhi dalam dalam konteks positif. Jadi bersabarlah. jadi kuncinya bersabarlah ya. Bersabarlah ya. Kalau udah sebel-sebel mungkin bisa cari stand up komedi terdekat di kota Anda Iya, dan iya. open mic di situ, bisa curhat-curhat. Is, mantap. Kayaknya mulai juga nih belajar nulis nih sama Bang Jack nih, nulis stand up nih. Ya kita belajar bareng-bareng. Mantap. Oke Bang Jack, terima kasih untuk Oke. kehadirannya di channel IGTI, dan mudah-mudahan apa yang Bang Jack sampaikan tadi banyak menginspirasi dan memotivasi teman-teman untuk smart teacher dimanapun berada, untuk tetap bisa bermanfaat lah untuk orang sekitar, dan paradigma tentang disabilitas betul-betul bisa berubah dengan lebih baik lagi gitu ya Bang Jack ya. Terima Amin, kasih amin. Bang Jack. Oke, Sampai jumpa sama. lagi. Terus Bang Jack. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, Smart Teacher, alhamdulillah
Hari ini kita sudah banyak bicara, banyak ngobrol ringan dengan salah satu aktivis disabilitas yang sudah bertahun-tahun berada di dunia disabilitas dan tidak hanya bekerja, tetapi juga berjuang untuk bisa merubah paradigma masyarakat tentang disabilitas itu sendiri. Inti dari obrolan kita hari ini bahwa berusahalah untuk kita bisa memahami semua dengan komprehensif, tidak sebagian-sebagian, sehingga apa yang dibutuhkan oleh orang lain kita mampu untuk memenuhinya. Sekian dari saya, sampai jumpa lagi di channel GTI dengan topik berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inklusif, edukatif, progres.